Kalau anorganik saya sudah percaya di tempat mandinya semuanya sudah berjalan di itu semua. Tetapi mungkin yang kemudian penambahan sampah yang organik ini mesti yang belum semuanya ada. Saya ya sudah dalam hati saya mungkin sudah ada, cuma juga belum semuanya. Karena apa? Izin PKKI juga harapannya juga ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, pada siang hari ini kami selaku di Kelurahan Merjosari berupaya untuk memberikan pelatihan di mana harapannya bisa diterapkan di warga setiap lingkungan di RT. Kalaupun tidak mempunyai tong komposter yang ideal seperti ini, bisa digunakan dengan melalui pengolahan pemanfaatan limbah galon ya, karena di YouTube, di TikTok itu banyak ya Bu, edukasi tentang pembuatan pengolahan sampah organik melalui galon. Sudah harus apa Bu? Dipisah. Kata B. Jadi sebenarnya sampah organik itu manfaatnya sangat banyak. Nah, tetapi masih banyak yang digabung menjadi satu. Nah, manfaatnya pengolahan sampah organik kira-kira buat apa Bu pengolahannya Bu? Manfaatnya apa Bu? Untuk pupuk. Buat pupuk bisa. Buat apa lagi Bu? Untuk pakan ternak bisa. Sekarang ada yang ngolah lagi buat apa Bu? Maggot. Nah, bisa dibuat ekoenzim, bisa dibuat macam-macam G. Nah, salah satunya nanti kita membuat namanya komposter padat dan cair seperti itu. Nah, terus memilah sampah organik dan anorganik. Nah, nanti harus dipilah. Terus juga ada metode pengomposan di rumah tangga dan ada langkah-langkah pembuatan kompos. Nah, di sini sudah ada yang biobarin Bu? Sambut G? Nah, biobarin sudah dipertanya dan ini yang ditunggu-tunggu G? Hasil akhir pupuk kompos dan ada cuannya. Nah, G, lanjut. Nah, kira-kira apa Bu? Pupuk organik atau sampah organik? Nah, ini penjelasannya J. Jadi dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan, dedaunan, kulit buah, semuanya G. Mas, tulang ikan bisa? Bisa. Apalagi Bu? Daging bisa, apalagi G? Nah, semuanya cangkang telur bisa. Nah, jadi semuanya itu bisa diolah. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya kalau ingin baunya tidak terlalu amis atau tidak terlalu bau, tetap dipisah antara sayur buah sendiri, antara daging sendiri, antara kulit sendiri. Bagusnya kata. Tapi kalau semisalnya pengen semuanya digabung jadi satu tidak apa-apa, karena masih sama-sama organik. Nah, beda lagi kalau misalnya dicampur masih ada plastiknya, masih ada styrofoamnya. Nah, itu beda Jadi harus dipisah. Nah, 5.000 mau dijual 8.000 monggo, atau dilabeli bisa harganya lebih tinggi lagi 15.000. Nah, jadi semua bisa menghasilkan. Nah, itu yang padatnya. Yang cairnya juga sama. Nanti pupuk cairnya juga bisa dijual atau digunakan. Pisahkan sampah organik bisa makanan daun dari sampah anorganik. Jadi kalau semisalnya nanti mau ngolah Bu, jadi disediakan tempat, yang satu khusus plastik, yang satu khusus yang organik. Contohnya seperti ini. Nah, gunakan wadah khusus untuk setiap jenis sampah. Nah, biasanya seperti ini bisa diletakkan di tempat terdekat kalau mau memilah sampah. Biasanya tempat terdekat memilah sampah kalau di rumah tangga di mana Bu? Di dapur. Nah, itu seringnya itu biasanya tempat sampahnya itu di dekat dapur. Nah, seringnya nah, Mas nanti bau enggak? Nah, nanti saya akan kasih caranya. Memang ini tempatnya seperti ini harus di dapur. Nah, kenapa? Karena ini hasil limbahnya langsung dimasukkan ke tempat. Nah, kalau saya di rumah itu saya sudah ada beberapa tempat wadah. Salah satunya ini, yang kedua adalah plastik. Biasanya plastik saya bungkus sendiri, saya gulung sendiri, saya sediakan sendiri. Sama satu lagi yang berbahannya seperti styrofoam dan yang lain-lain, seperti botol minuman, saya pisahkan sendiri.
Jadi memang kalau di rumah tangga itu seharusnya sudah ada 3. Apa Bu? Yang pertama Bu, wadah apa? Yang organik. Terus ada apa wadah lagi Bu? Yang anorganik. Anorganik itu biasanya ada 2. Yang khusus plastik sendiri, yang khusus yang dapat diolah sendiri. Contohnya seperti apa Bu? Botol-botol sendiri. Wah, Mas ribet. Nah, ini lebih baik seperti itu Bu. Nanti kalau kecampur cuma satu wadah, nanti tidak bisa dipisah. Nah, jadi bank sampah itu memang biasanya ditempatkan di RT RW kelurahan, tetapi lebih baik lagi bank sampahnya sudah ada di rumah. Nah, rumah untuk pribadi seperti itu. Jadi nanti misalnya enak. Nah, ada yang tahu Bu kenapa kok pupuk komposnya biasanya di rumah itu bau? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Nah, karena masih proses fermentasi atau proses pembusukan. Nah, ketika proses pembusukannya lama, maka baunya tidak hilang-hilang. Nah, berarti kita harus mempercepat proses pembusukannya. Salah satu proses pembusukan paling cepat adalah menggunakan pupuk kandang karena bakterinya cepat seperti itu. Nah, jadi ini sebagai dasaran. Jadi ini dimasukkan secukupnya di bagian dasar. Mas, bentuk dasarnya seperti apa? Nah, seperti ini, jadi bawahnya sudah berlubang. Nah, kenapa ada lubangnya? Nanti kita akan menyiramkan bioaktivator, nanti air bioaktivatornya akan turun ke bawah. Nah, ketika airnya turun ke bawah, nanti bisa disebut namanya air apa Bu? Air lindi. Nah, biasanya orang-orang bilangnya adalah air lindi seperti itu, atau air pupuk cair dari proses pengomposan. Nah, yang pertama tadi dimasukkan apa Bu? Pupuk kandang dimasukkan sebagai dasar. Selanjutnya ketika pupuk kandangnya sudah masuk, nah masukkan sampah organik basah dan kering secara bergantian. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan sampahnya tadi. Apa Bu? Nah, bisa daun, sisa makanan, nasi, sayur, apapun itu. Nah, tetapi syaratnya tidak boleh dicampur dengan non organik. Kalau tulang-tulang gimana Mas? Tidak apa-apa dimasukkan. Tulang-tulang itu kan biasanya masih ada sisa dagingnya. Nah, itu dimasukkan tidak apa-apa. Proses penguraiannya lebih cepat. Nah, ketika sudah tadi berikan pupuk kandang dan bioaktivatornya. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah dimasukkan pupuk kandang awal, dimasukkan bahan organiknya, tutup lagi dengan pupuk kandangnya. Nah, yang penting tertutup. Nah, selanjutnya dimasukkan bioaktivatornya. Bioaktivatornya seperti apa Mas? Kalau seperti ini, nanti 1-5 tutup dicairkan 1 liter air. Saya ulangi 1-5 tutup dicairkan 1 liter air, nanti disiramkan ke dalam komposternya seperti itu. Nah, bisa aduk secara berkala untuk mempercepat proses penguraian. Nah, jadi bisa diaduk atau dibiarkan tidak apa-apa. Nah, terus selanjutnya biar tidak bau, kita tambahi namanya sekam bakar. Nah, Mas nggak punya sekam bakar, bisa pakai abu biasanya, abu gosok atau yang bersifat bakar-bakar seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar tidak bau seperti itu, Nah, jadi ini bisa ditaruh di atasnya seperti itu. Nah, itu sehari sudah. Nah, selanjutnya besoknya ada limbah lagi dimasukkan dengan cara yang sama. Nah, tinggal nanti bisa tinggal sampah organik masukkan, tambah pupuk kandang, tambah sekat atasnya, dibiarkan, dikasih empat, dibiarkan. Terus seperti itu sampai penuh. Nah, nanti sampai 1 bulan pun biasanya kalau rumah tangga itu 1 bulan sudah penuh. Nah, itu dibiarkan dulu 1-2 minggu. Nanti pupuk kandangnya atau pupuk komposnya sudah bisa digunakan seperti itu. Nah, nanti air lindinya pun juga bisa digunakan. Nah, ketika sudah digunakan, air lindi bisa jadi campuran di atasnya, dikembalikan lagi di atasnya, atau digunakan sebagai pupuk seperti itu. Nah, lakukan secara bertahap terus seperti itu sampai penuh caranya. Jadi ini cocoknya diletakkan di dapur, jadi langsung dimasukkan. Nasi ini bau tidak Mas? Nanti monggo bisa dicoba. Nah, selama ini saya nyoba itu tidak bau. Karena apa? Karena tertutup rapat nantinya. Dan posisinya juga tidak ada apa Bu? Tidak ada lalat.
Jadi yang membuat salah satunya bau itu adalah karena lalatnya masuk. Nah, ketika ada lalat pun juga ditutup sama sekamnya atau di atasnya ditutup, jadi tidak dihinggapi oleh lalat. Nah, kenapa beberapa komposter itu tidak berhasil? Karena salah satunya lalatnya masuk, jadinya ada apa ya Bu? Singgahnya. Nah, singgah itu beda sama makut. Nanti kalau makut jadinya bagus, tapi kalau singgah nanti jadinya bau seperti itu. Next, seperti tidak padat lagi. Tekstur komposnya matang, memiliki tekstur yang halus dan remah. Nah, selanjutnya baunya. Nah, baunya sudah tidak berbau atau baunya seperti bau tanah seperti itu. Nah, terus panen pupuk cair adalah proses pengumpulan hasil akhir dari pengumpulan cair. Nah, warnanya nanti akan matang, biasanya berwarna coklat seperti ini. Semakin lama, semakin warnanya semakin gelap biasanya. Nah, baunya juga tidak bau busuk, kata Nah, kalau baunya busuk berarti ada proses yang kurang tepat. Seperti itu. Next. Kalau air cucian beras itu termasuknya BO, bahan organik cairnya. Nah, tapi dia tidak mengurai. Makanya dia busuk. Kalau misalnya dia lebih dari 8 jam, pasti baunya asam dan bakterinya meningkat tinggi karena tidak ada bahan pengurainya. Nah, terus apa Mas bahan pengurainya yang didapatkan di dapur? Itu ada 2 bahan, tempe segar dan terasi segar. Ada terasi segar itu bahannya bisa mengurai seperti itu. Itu kalau semisal tidak ada empang. Berapa banyak Mas tempenya? Tempenya 3 iris yang papan biasa, terasinya 1 jempol. Terasinya terasi segar. Kalau semisal tidak ada terasi segar, bisa terasi ABC. Itu diulek, dicampurkan 1 liter air, bisa disiramkan. Nah, ada bioaktivatornya. Mas, ribet pakai tempe terasi, ada yang lebih mudah tidak? Bisa menggunakan Yakult. Nah, Yakult itu ada lactobacillusnya, bahan pengurainya juga. Nah, Yakultnya berapa banyak Mas? Nah, Yakultnya 2. Yakultnya 2. 1 dimasukkan ke dalam pupuk komposnya, 1-nya diminum. 1 saja ya. Nah, dicampur dengan air 1 liter. Nah, terus tetap ada penambahan yang ketiga, 3 bahan. Nah, yang ketiga adalah namanya yang mengandung glukosa. Apa Bu yang mengandung glukosa Bu? Nah, gula Jawa, gula aren, gula pasir yang berkaitan dengan pergilaan, nah itu boleh dimasukkan. Atau molase tes tebu juga bisa. Nah, jadi ada 3 bahan. Yang pertama adalah apa Bu? BO, bahan organik. Yang kedua apa Bu? Bioaktivator. Yang ketiga glukosa. Nah, ini adalah bahan untuk membuat pupuk komposnya tadi, seperti itu. Jadi tadi Mas bisa menggunakan apa saja. Nah, ini contohnya bahannya ini. Nah, semakin banyak bioaktivatornya, semakin cepat untuk penguraiannya. Semakin banyak glukosanya, maka semakin harum atau semakin manis di pupuk komposnya. Jadi yang menyebabkan tidak bau adalah glukosanya. Nah,